Enyah kau dari rumahku sekarang juga. Dasar perempuan parasit tidak berguna, rumahku tidak sudi lagi menampung menantu sepertimu. Teriakan ibu mertuaku, Ibu Ratna, serasa merobek keheningan malam yang basah oleh hujan deras. Segera setelah itu, terdengar suara benturan yang memekakkan telinga. Koper abu-abu lusuhku dilempar begitu saja olehnya dari teras ke halaman paving yang tergenang air. Menyusul kemudian, laptop yang menjadi satu-satunya sumber pencaharianku, juga ikut dilempar tanpa ampun oleh Baskara, suamiku, dan tergeletak tak berdaya di tengah genangan air hujan yang dingin. Aku hanya bisa berdiri di sana, basah kuyup, air hujan berbaur dengan air mata yang asin. Di hadapanku, suamiku, Baskara, sedang memayungi seorang perempuan lain. Perempuan itu, dengan gaun merah menyalanya, bersandar manja di dada Baskara, menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan dan penghinaan. Ibu mertuaku menunjuk wajahku, berteriak, tanda tangani surat cerai itu lalu enyah dari hadapanku. Hari ini Valeri resmi pindah ke sini. Dialah yang pantas menjadi menantu keluarga Suryo. Kau, pergilah jadi gelandangan di jalanan. Aku tidak meraung, juga tidak bersujud memohon seperti yang mereka harapkan. Dengan perlahan, aku membungkuk, mengambil laptopku, dan mengusap tetesan air hujan di layarnya. Lalu aku mengangkat kepala, menatap lurus ketiga manusia yang sedang bersorak-sorai itu, dan tersenyum dengan senyuman yang dinginnya menusuk tulang. Baik. Ingat baik-baik ucapan ibu hari ini. Jangan sampai suatu saat nanti, ibu bersujud memohon agar saya kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Selamat datang di kanal Kisah Kehidupan. Hari ini, kita akan menyimak sebuah cerita tentang pengkhianatan yang paling dalam dan pembalasan paling telak dari seorang istri. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar untuk mendukung kami membuat lebih banyak video menarik. Untuk memahami mengapa aku bisa tersenyum sedingin itu di malam hujan yang menentukan tersebut, aku harus menceritakan apa yang terjadi tepat seminggu sebelumnya. Itu adalah hari di mana suamiku, Baskara, mengadakan pesta untuk merayakan promosinya menjadi manajer penjualan. Sebuah pesta yang kukira adalah kebahagiaan bersama, ternyata menjadi panggung bagi mereka untuk menginjak-injak harga diriku dengan cara yang paling kejam. Namaku Kirana, usiaku 30 tahun. Di mata keluarga suami dan para tetangga, aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa, atau lebih tepatnya, seperti kata ibu mertuaku, seorang parasit. Setiap hari aku hanya berputar di rumah, ke pasar, memasak, bersih-bersih, dan menghabiskan sebagian besar waktuku di depan komputer di ruang kerja sempit di bawah tangga. Tidak ada yang tahu apa yang kulakukan. Mereka hanya melihat aku tidak bekerja kantoran, tidak mengenakan seragam kerja, dan secara otomatis menganggap aku hidup bergantung pada gaji suamiku. Pagi itu suasana di rumah 3 lantai kami terasa lebih ramai. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, mondar-mandir memberi perintah seperti seorang mandor. Kirana mana? Apa yang kau lakukan sampai lambat sekali? Sudah kubilang hari ini adalah hari besar untuk Baskara. Tamu-tamunya semua orang penting. Masak yang benar. Jangan sampai aku kehilangan muka di depan orang banyak. Aku yang sedang memotong sayur di dapur, buru-buru menjawab, iya, Bu, ini sedang disiapkan. Saya sudah merebus tulang untuk kaldu dari pagi-pagi sekali, ayam juga sudah dibersihkan. Ibu Ratna melirikku tajam sambil mencibir. Cih, baru memasak saja sudah pamer. Baskara itu bekerja banting tulang mencap. Aku menunduk, menahan napas panjang. 4 tahun menjadi menantu, ucapan seperti ini sudah biasa ku dengar, sampai telingaku terasa kebal. Ibu Ratna selalu menganggap putranya adalah emas permata, sementara aku hanyalah butiran pasir yang menempel di sepatunya. Dia tidak tahu bahwa dari uang ratusan juta yang dibawa pulang Baskara setiap bulan, lebih dari setengahnya adalah uang yang diam-diam ku transfer ke rekeningnya dengan kedok bonus proyek-proyek yang aku dukung dari belakang layar. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Aku ingin menjaga harga diri suamiku, ingin dia bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan keluarganya. Maya, adik iparku yang berusia 22 tahun dan baru lulus kuliah tapi masih menganggur, turun ke dapur dengan santai. Dia mengambil segelas jus jeruk yang baru saja kuperas, meminumnya seteguk lalu mengernyitkan dahi. Mbak Kirana, jeruk macam apa ini yang Mbak beli? Asam sekali. Sengaja ya beli yang murah? Mas Baskara kan kasih uang belanja cukup, tapi kalau Mbak potong terus begini, pantas saja makanan di rumah ini tidak enak. Aku menjelaskan dengan lembut. Jeruknya masih awal musim, jadi agak asam. Tadi sudah Mbak tambahkan sedikit madu. Lagi pula, uang belanja bulan ini Mas Baskara belum kasih. Mbak masih pakai uang tabungan Mbak. Maya tertawa sinis, meletakkan gelas dengan keras. Halah, uang tabungan Mbak juga kan dari Mas Baskara. Memangnya Mbak dapat uang dari mana lagi? Gayanya seperti paling hebat saja. Seharian cuma di rumah mengetik di depan komputer,
paling-paling cuma mengobrol di internet, mana bisa menghasilkan uang. Setelah berkata begitu, dia langsung pergi ke ruang tamu menonton TV, meninggalkanku sendirian dengan tumpukan piring kotor. Aku menelan rasa sesak di dada dan melanjutkan pekerjaanku. Aku menenangkan diri, demi cintaku pada Bhaskara, demi keharmonisan keluarga, aku mengalah sedikit tidak apa-apa. Sore harinya, para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah rekan kerja Bhaskara dan beberapa teman arisan ibu mertuaku. Bhaskara pulang lebih awal, tapi tidak sendirian. Dia masuk ke rumah, bergandengan tangan dengan seorang perempuan muda, cantik, dan berpakaian modis. Perempuan itu mengenakan gaun ketat berwarna biru toska yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Rambutnya yang ikal bergelombang dan riasan wajahnya yang sempurna memancarkan aura kemewahan dan keangkuhan. Begitu Bhaskara masuk, seluruh ruang tamu seakan menjadi lebih terang. Ibu mertuaku yang sedang menjamu tamu, langsung berlari menghampiri. "Oh, anak ibu sudah pulang? Wah, siapa ini? Gadis cantik mana ini?" Bhaskara tersenyum lebar, melepaskan tangan perempuan itu tapi tatapannya masih penuh mesra, lalu memperkenalkan dengan suara lantang di depan semua orang. "Ibu, para tante dan om sekalian, perkenalkan ini Valeri, mitra strategis terpenting saya. Valeri adalah putri CEO grup properti Megah Jaya, dan juga orang yang banyak membantu saya hingga bisa mendapatkan posisi manajer seperti sekarang." Mendengar sebutan putri CEO, mata Ibu Ratna langsung berbinar seperti lampu sorot mobil. Beliau buru-buru menyambar tangan Valerie. "Ya ampun, pantas saja tante lihat kamu begitu elegan dan berkelas. Ternyata dari keluarga terpandang, kamu datang ke sini adalah sebuah kehormatan. Ayo, silakan masuk." Valerie tersenyum, senyum setengah bibir yang angkuh. "Iya, tante, selamat sore semuanya." Mas Bhaskara selalu bilang tante awet muda dan cantik. Ternyata setelah bertemu langsung, dia tidak salah. "Saya ada sedikit oleh-oleh untuk tante," sekadar tanda mata. Sambil berkata, dia memberikan sebuah tas belanja dari butik ternama kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna membukanya, di dalamnya ada sebuah syal sutra mewah dan sekotak sarang burung walet kualitas super. Beliau sangat gembira, tersenyum lebar tak henti-hentinya memuji Valeri pintar dan sopan. Aku berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan celemek yang ternoda minyak. Tangan masih memegang sepasang sumpit untuk memasak. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa nyeri. Bhaskara tidak pernah memperkenalkanku kepada rekan-rekannya dengan cara sehormat itu. Baginya, aku hanyalah istri di rumah, tim pendukung yang tidak perlu tampil di depan. Sementara gadis itu, dia begitu bersinar, sukses, dan dihargai oleh suamiku. Bhaskara melirikku yang berdiri di sana, senyum di bibirnya langsung memudar. Dia mengerutkan kening, dengan suara dingin berkata, "Kirana, kamu berdiri di situ buat apa? Cepat bawa makanannya ke sini. Tamu-tamu sudah lapar." Ibu Ratna ikut menimpali. "Betul, lambat sekali anak ini. Tidak lihat ada Valeri datang? Bukannya keluar menyapa? Sopan santunmu di mana?" Aku menahan rasa sakit hati, melangkah keluar dan menunduk menyapa. "Selamat datang, Mbak Valeri. Silakan masuk untuk makan malam." Valeri menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti pada celemek lusuh dan rambutku yang diikat seadanya. Dia tersenyum sinis, suaranya manis tapi penuh makna terselubung. "Ah, ini pasti Mbak Kirana, asisten rumah tangganya." Maaf, maksud saya istrinya Mas Bhaskara." "Ya, halo, Mbak," kata Mas Bhaskara, "masakan Mbak enak sekali. Hari ini saya harus coba." Dua kata asisten rumah tangga sengaja dia salah ucapkan, membuat wajahku terasa panas. Para tamu terkikik menahan tawa. Maya yang duduk di sebelah ikut menambahkan, "Mbak Valeri benar, kakak iparku ini selain memasak, tidak bisa apa-apa lagi. Dia kan spesialis urusan dapur." Aku tidak berkata apa-apa, hanya berbalik ke dapur dan membawa hidangan ke meja. Pesta dimulai dengan suasana riuh. Semua orang mengangkat gelas untuk Bhaskara, memuji kehebatannya, lalu beralih menyanjung Valeri. Mas Bhaskara memang beruntung. Baru naik jabatan sudah punya mitra cantik dan kaya raya yang membantu. Masa depannya pasti cerah. Mbak Valeri ini sudah cantik, baik hati, dari keluarga terpandang pula. Siapapun yang menikahinya pasti sudah berbuat baik di 7 kehidupan sebelumnya. Ibu Ratna duduk di tengah dengan wajah berseri-seri, tak henti-hentinya menyajikan makanan untuk Valeri. "Makan, nak, coba ayam ini." Meskipun si Kirana yang masak, tapi ayamnya tante yang pilih sendiri. "Makan yang banyak ya, biar punya tenaga untuk mengerjakan proyek-proyek besar." Sementara itu, aku tidak diizinkan duduk di meja utama. Ibu Ratna berkata, "Meja sudah penuh, kamu makan di dapur saja biar leluasa."
sekalian lihat kalau ada hidangan yang habis bisa langsung diisi. Jadilah aku membawa semangkuk nasi putih ke dapur, menuangkan sedikit kuah, dan makan sendirian di antara tumpukan panci dan wajan. Suara tawa dan denting gelas dari ruang tamu terdengar seperti sayatan di hatiku. Aku teringat saat aku dan Baskara baru berpacaran. Dulu, aku adalah seorang putri konglomerat yang menyamar, sementara dia adalah mahasiswa miskin yang penuh ambisi. Dia pernah menggenggam tanganku dan berjanji, nanti aku tidak akan membiarkanmu susah. Aku akan mencari banyak uang agar kamu bisa hidup seperti seorang ratu. Demi janji itu, aku menentang orang tuaku, melepaskan kehidupan mewah untuk menjadi istrinya. Menerima peran sebagai tim pendukung di rumah, diam-diam menggunakan relasi dan keuanganku untuk mengangkatnya selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, saat dia mulai memiliki sedikit ketenaran, orang yang dia hargai bukanlah aku. Saat sedang melamun, aku mendengar teriakan panik Baskara dari ruang tamu. Kirana, Kirana, mana kamu? Kesini cepat. Aku terkejut, buru-buru meletakkan mangkuk nasiku dan berlari ke atas. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Valerie sedang berdiri. Gaun biru toskanya ternoda bercak merah gelap karena tumpahan anggur merah. Di kakinya, pecahan gelas berserakan. Valerie menatapku, matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar seolah sangat teraniaya. Mbak Kirana, aku tahu Mbak tidak suka padaku. Tapi kenapa Mbak melakukan ini? Kenapa Mbak sengaja menumpahkan segelas anggur ke bajuku? Aku terperangah. Aku baru saja datang dari dapur. Aku bahkan belum mendekati meja makan. Bagaimana mungkin aku menumpahkan anggur ke bajunya? Aku buru-buru membela diri. Bukan saya baru saja dari dapur. Saya tidak melakukan apa-apa. Ibu Ratna langsung berdiri, menunjuk wajahku dan berteriak, kamu masih mengelak? Aku lihat jelas-jelas kamu lewat dan menyenggol tangan Valerie sampai anggurnya tumpah. Kamu iri padanya karena dia lebih cantik dan lebih pintar darimu, kan? Dasar perempuan picik. Padahal, aku sama sekali tidak berjalan melewati tempat Valerie. Jelas sekali Ibu Ratna sedang memfitnahku untuk mengambil hati putri CEO itu. Baskara menatapku, matanya penuh amarah. Kirana, apa-apaan ini? Kamu tahu berapa harga gaun ini? Harganya setara dengan uang belanjamu setahun. Cepat minta maaf pada Valerie. Aku menatap suamiku, rasa kecewa membanjiri hatiku. Dia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Tidak perlu tahu siapa yang benar dan salah. Dia langsung menyimpulkan bahwa aku yang bersalah. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Jangan keterlaluan. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Ibu mertuaku yang menampar. Napasnya terengah-engah, matanya melotot. Berani kamu membantah? Begini caraku mendidikmu? Sudah salah masih membela diri, kamu sudah mengotori gaun orang. Kalau tidak bisa mengganti, setidaknya bukalah mulutmu untuk minta maaf. Bersujud dan minta maaf padanya sekarang juga. Seluruh ruangan mendadak hening. Teman-teman arisan ibu mertuaku berbisik-bisik sambil mencibir. Menantu yang tidak tahu diuntung. Ditegur mertua malah melawan. Pipiku terasa panas, tapi tidak sesakit luka di hatiku. Aku menatap Baskara, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi tidak. Dia hanya membuang muka dengan dingin, mengambil tisu dan memberikannya pada Valerie untuk membersihkan gaunnya, dengan suara lembut berkata, kamu tidak apa-apa, biar aku antar kamu ganti baju. Jangan hiraukan orang kampung yang tidak tahu sopan santun. Orang kampung. Dia menyebut istri yang telah mengorbankan segalanya untuknya sebagai orang kampung. Valerie mengambil tisu sambil melirikku dengan tatapan mengeyek, lalu berkata pada Ibu Ratna dengan suara manis yang dibuat-buat. Sudahlah tante, mungkin Mbak Kirana tidak sengaja. Jangan pukul dia lagi. Kasihan, gaun ini juga hanya beberapa puluh juta rupiah saja, anggap saja aku sedang sial. Ucapan hanya beberapa puluh juta yang enteng itu semakin membuat Ibu Ratna merasa kasihan pada Valerie dan semakin membenciku. Dia melototiku. Kau dengar itu, orang lain begitu berkelas dan murah hati, sementara kamu hanya diam seperti patung. Cepat masuk ke dapur, bersihkan pecahan kaca ini, dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di sini, mengotori pemandangan saja. Aku menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak menangis. Aku tidak membungkuk untuk memungut pecahan kaca itu. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke mata Valerie, lalu beralih ke Baskara dan ibu mertuaku. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran. Kalian hebat sekali. Tertawalah, bersenang-senanglah. Mari kita lihat berapa lama drama ini bisa kalian mainkan. Aku berbalik, bukan untuk ke dapur, tapi langsung naik ke kamarku dan membanting pintu. Di luar, suara ibu mertuaku masih menggelegar memakiku. Dasar anak tidak tahu diuntung. Besok akan kukembalikan kau ke orang tuamu. Duduk di dalam kamar yang gelap, aku tidak menyalakan lampu. Aku membuka laptopku, cahaya biru dari layar, menerangi wajahku yang dingin membeku. Di layar,
Ada grafik keuangan perusahaan Baskara dan sebuah draft email yang sedang kutulis untuk ayahku, Presiden Direktur Kencana Group. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu sempurna memerankan istri yang baik hati dan penurut. Sampai mereka lupa siapa aku sebenarnya. Mereka pikir aku adalah tanaman merambat yang hidup menempel pada pohon ek bernama Baskara. Salah besar. Akulah tanah subur yang memelihara pohon itu. Dan ketika tanah ini sudah ingin bergejolak, pohon ek itu hanyalah kayu kering. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Aku ingin melihat seberapa besar nyali si Valeri itu dan seberapa buruk lagi perlakuan keluarga suamiku padaku. Balas dendam yang paling manis adalah saat kau mengangkat musuhmu ke puncak khayalan, lalu menghempaskannya ke jurang yang paling dalam. Malam itu, aku mendengar Baskara berbisik di telepon di balkon, suaranya begitu manis, sangat berbeda ketika berbicara denganku. Iya, sayang, tenang saja. Aku akan segera menyelesaikan urusan dengan istri parasit itu. Rumah ini cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Kamu siapkan saja uang investasi yang sudah kamu janjikan, ya? Aku cinta kamu. Aku tersenyum sinis dalam kegelapan. Uang investasi 10 miliar rupiah yang dijanjikan Valeri, itulah jebakan manis yang sedang kunantikan mereka masuki. Seminggu berlalu setelah pesta itu, suasana di rumah terasa sangat menyesakkan. Ibu mertuaku tidak mau berbicara denganku sama sekali. Setiap kali melihatku, dia hanya melengos. Maya secara terbuka menyindir dan mengejekku. Dan Baskara, dia mulai pulang larut malam, dengan alasan sibuk bekerja, tapi aroma parfum asing di kemejanya semakin pekat. Puncaknya adalah hari ini. Ketika demam tinggi membuatku tidak bisa beranjak dari tempat tidur, saat itulah wajah asli seluruh keluarga ini terungkap dengan cara yang paling telanjang. Tapi sebelum menceritakan malam hujan saat aku diusir, aku ingin menceritakan sebuah rahasia. Rahasia tentang identitas dan pengorbanan diam-diam dari seorang istri parasit ini, agar kalian mengerti betapa bodohnya kekejaman mereka. Orang luar melihatku dan berkata, aku seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi karena berhasil menikahi Baskara. Mereka bilang aku pasti telah berbuat baik di 3 kehidupan sebelumnya hingga bisa mendapatkan suami tampan, kaya, dan punya rumah besar di kota. Bahkan ibu mertua dan adik iparku pun percaya akan hal itu. Mereka hidup dalam kebanggaan palsu bahwa keluarga mereka sedang menanggung hidup seorang menantu yang tidak berguna. Tapi ada satu kebenaran yang selama bertahun-tahun tidak pernah kuungkapkan, yaitu, jika bukan karena aku, Baskara mungkin sekarang masih menjadi seorang karyawan biasa yang berjuang untuk makan, apalagi untuk mendapatkan kursi manajer atau bermimpi membuka perusahaan sendiri. Aku bukanlah putri dari keluarga petani miskin seperti yang kukatakan pada Baskara saat pertama kali bertemu. Ayahku adalah Presiden Direktur Kencana Group, salah satu perusahaan ekspor-impor terbesar di negeri ini. Ibuku memiliki jaringan hotel dan resor mewah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Aku adalah putri bungsu. Sejak kecil hidup dalam kemewahan, diantar jemput sopir, dan dilayani. Namun, kekayaan itulah yang justru membuatku merasa kesepian. Pria-pria yang mendekatiku sebelumnya, 10 dari 10 hanya mengincar kekayaan ayahku. Mereka merayuku, tapi mata mereka melirik tas bermerek yang kubawa atau bertanya berapa banyak saham yang akan kuwarisi. Aku muak dengan kepalsuan itu. Aku mendambakan cinta yang tulus, seorang pria yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena label putri konglomerat. Lalu aku bertemu Baskara. Waktu itu, Baskara adalah mahasiswa tingkat akhir, dan aku sedang menyamar sebagai mahasiswi miskin yang magang untuk merasakan kehidupan. Baskara benar-benar miskin. Dia mengendarai motor butut, mengenakan kemeja lusuh, dan makan di warteg seharga Rp20.000. Tapi darinya terpancar semangat juang dan ketulusan yang langka. Aku masih ingat malam hujan deras itu, motorku mogok di jalan sepi. Baskara berhenti dan dengan susah payah memperbaiki motorku di bawah hujan selama hampir 1 jam. Ketika selesai, wajahnya kotor oleh oli, tapi senyumnya begitu cerah. Sudah bisa jalan, hati-hati ya pulangnya. Tidak usah bayar, menolong orang itu menyenangkan. Senyum itulah yang meluluhkan hatiku. Aku percaya telah menemukan cinta sejatiku. Ketika aku membawa Baskara untuk bertemu keluargaku, ayahku menentang keras. Mata anak itu tidak tulus, ambisinya lebih besar dari kemampuannya. Kalau kau menikahinya, kau hanya akan menderita. Tapi aku yang sedang dimabuk cinta tidak mau mendengarkan. Aku mengancam akan kabur dari rumah jika ayah tidak setuju. Akhirnya, orang tuaku mengalah, dengan satu syarat. Aku tidak boleh membawa harta keluarga sepeser pun. Aku harus mandiri untuk merasakan kerasnya hidup. Aku langsung setuju, karena aku percaya pada Baskara, percaya pada janjinya, aku akan menafkahimu seumur hidup. Pernikahan kami sederhana. Aku resmi menjadi istri Baskara, memulai hidup sebagai ibu rumah tangga di sebuah rumah kontrakan sempit. Tapi hidup tak seindah bayangan. Baskara punya ambisi,
tapi kemampuannya terbatas. Dia bekerja keras tapi kurang berpikir strategis dan mudah tersinggung, sehingga karirnya mandek. 3 tahun pertama pernikahan, gajinya hanya cukup untuk membayar sewa rumah dan makan seadanya. Ibu mertua di kampung terus-menerus menelepon meminta uang untuk renovasi rumah, acara keluarga, dan biaya berobat. Pertengkaran karena masalah keuangan mulai sering terjadi. Kasihan melihat suami bekerja keras dan tidak ingin dia merasa minder, aku diam-diam melanggar janjiku pada orang tua. Aku menghubungi lagi asisten lama ayahku dan mulai menggunakan kekuatan tersembunyiku. Pertama, pekerjaan Baskara. Perusahaan tempatnya bekerja sebenarnya adalah mitra kecil dari grup perusahaan keluargaku. Aku hanya perlu 1 telepon ke Pak Wibowo, wakil direktur utama, untuk memintanya memperhatikan Baskara. Tiba-tiba, proyek-proyek sulit yang ditangani Baskara lolos dengan mulus. Kontrak-kontrak yang hampir gagal. Di menit terakhir klien berubah pikiran dan setuju. Baskara pulang dengan gembira dan pamer. Lihat kan, suamimu ini hebat? Bos bilang aku punya bakat memimpin. Bulan ini aku dapat bonus 50 juta rupiah lagi. Dia tidak tahu bahwa 50 juta itu adalah uang dari kantongku yang disalurkan ke perusahaannya agar dilegalkan sebagai bonus untuknya. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar egonya. Dari karyawan biasa, menjadi ketua tim, lalu wakil manajer, dan sekarang manajer penjualan. Dia mulai berkhayal bahwa dirinya adalah seorang jenius, pilar keluarga yang kokoh, sementara aku hanyalah istri beruntung yang menikmati hasilnya. Kemudian, rumah ini. Rumah 3 lantai yang megah di kawasan perumahan elit yang kami tinggali sekarang. Baskara selalu bangga menceritakan kepada semua orang bahwa ini adalah hasil jerih payahnya. Kenyataannya, 2 tahun lalu, pemilik lama perlu menjualnya cepat dengan harga murah. Baskara ingin membelinya tapi tidak punya cukup uang. Dia pontang-panting hanya bisa meminjam 300 juta rupiah, padahal harga rumahnya 3 miliar rupiah. Melihatnya stres, aku mengarang sebuah cerita. Aku bilang, "Mas, aku punya bibi jauh di Amerika yang baru saja meninggal dan meninggalkan sedikit warisan untukku. Sekitar 2 miliar rupiah. Aku berikan padamu untuk membeli rumah ini. Atas namamu saja, aku tidak peduli soal surat-surat. Yang penting kita punya tempat tinggal." Baskara senang bukan main. Dia mengambil uang itu, membeli rumah atas nama dirinya sendiri, dan tidak pernah sekalipun menyebut asal-usul uang itu kepada siapapun, termasuk ibunya. Bagi ibu mertuaku, rumah ini adalah hasil keringat Baskara, sementara aku hanya menumpang. Lalu soal pengeluaran harian. Setiap bulan Baskara memberiku 10 juta rupiah. Ini, pegang untuk belanja, bayar listrik air. Sisanya kasih ibu dan Maya untuk jajan. Sudah besar itu, pandai-pandailah mengaturnya. 10 juta rupiah di kota sebesar Jakarta hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan tagihan. Tapi menu makanan di rumah kami harus selalu ada daging sapi, ikan salmon, dan sarang burung walet untuk ibu mertua. Adik iparku, Maya, kuliah di Universitas Internasional dengan biaya ratusan juta setahun, belum lagi tuntutannya untuk membeli tas baru atau ponsel baru. Semua biaya raksasa itu, apakah Baskara pikir jatuh dari langit? Akulah yang menomboki semuanya. Aku menerima proyek terjemahan dokumen ekonomi tingkat tinggi, menulis skenario untuk rumah produksi besar, dan berinvestasi saham secara anonim. Pendapatan bulananku bisa 10 hingga 20 kali lipat dari 10 juta yang diberikan Baskara. Tapi aku tidak pernah bilang. Aku diam-diam membayar, diam-diam menutupi semua lubang finansial, agar keluarga ini bisa hidup mewah. Untuk apa aku melakukan semua itu? Karena aku mencintai Baskara. Karena aku percaya ketika seorang pria tidak perlu khawatir soal uang, dia akan mencurahkan seluruh cintanya pada istri dan anak. Aku pikir pengorbanan diam-diamku akan dibalas dengan penghargaan. Tapi aku salah. Kesalahan terbesarku adalah mengubah diriku menjadi mesin ATM tak terlihat, seorang pelayan tanpa bayaran, yang akhirnya hanya memupuk kemalasan, ketergantungan, dan rasa tidak tahu terima kasih dari seluruh keluarga suami. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak pindah ke kota, karakternya berubah total. Di kampung, dia pekerja keras. Di sini, dia belajar menjadi orang kaya. Pagi senam, siang ke salon, sore dansa, dan malamnya menonton sinetron sambil mencar-cari kesalahanku. Pernah sekali dia memecahkan vas keramik antik seharga 30 juta rupiah yang kupajang di ruang tamu. Tentu saja aku berbohong, harganya hanya 300 ribu rupiah. Bukan hanya tidak menyesal, dia malah menendang pecahannya ke sudut dan berteriak, "Buat apa beli barang murahan begini? Bikin sempit rumah saja, pecah ya bagus. Cepat bersihkan. Awas kalau sampai tanganmu terluka lalu menyalahkan anakku." Aku diam-diam membersihkannya, hatiku sakit. Itu adalah hadiah kenangan dari nenekku yang harus kutebus kembali melalui lelang. Tapi di matanya, itu hanyalah sampah.
Dan Maya, adik iparku. Biaya kuliah di sekolah internasional yang kubayarkan membuatnya merasa seperti putri raja dan meremehkanku. Suatu hari aku mendengarnya membawa teman ke rumah, menunjukku yang sedang mengepel lantai dan berkata, "Itu pembantu di rumahku." Agak lambat, tapi jujur. Temannya bertanya, "Kok mirip kakak iparmu yang di foto pernikahan?" Maya tertawa terbahak-bahak. "Hah? Kakak ipar? Orang seperti itu cuma diambil masku untuk jadi pembantu kelas atas. Masku yang hebat ini pantasnya dapat yang selevel." Aku mendengar setiap kata, rasanya seperti ditusuk jarum. Tapi yang paling menyakitkan adalah sikap Baskara. Sejak naik jabatan, dia berubah drastis. Dia mulai mengkritik caraku berpakaian yang kuno, mengkritikku yang tidak pandai bersosialisasi, tidak selevel untuk diajak bicara bisnis. Dia lupa bahwa setelan jas mahal yang dia pakai adalah pilihanku. Proposal bisnis yang dia presentasikan adalah hasil koreksiku hingga titik koma terakhir. Relasi yang dia dapatkan adalah hasil jembatan yang kubangun. Dia menganggap kehadiranku di rumah sebagai hal yang biasa, sebuah kebiasaan yang membosankan. Dia tidak lagi menatapku dengan tatapan mesra seperti dulu, melainkan dengan sikap acuh tak acuh, kadang-kadang kesal. Lalu Valerie mungkul. Aku tahu Valerie bukanlah putri CEO. Dengan jaringan informasiku, hanya dengan satu telepon, aku tahu latar belakangnya. Nama aslinya adalah Mai, berasal dari sebuah desa di pegunungan. Pernah bekerja sebagai SPG minuman keras, lalu menjadi simpanan beberapa pengusaha tapi selalu digerebek oleh istri sah mereka. Dia sedang terlilit utang besar pada rentenir karena judi dan gaya hidup boros. Dia mendekati Baskara pasti dengan sebuah tujuan. Dia mencium gelagat Baskara yang sedang naik daun, tampak lugu, dan mudah tertipu oleh pesona uang dan kecantikan. Kedok putri CEO hanyalah topeng untuk menipu Baskara dan keluarganya yang gila hormat. Tapi aku tidak langsung membongkarnya. Aku ingin melihat bagaimana Baskara akan memperlakukanku saat dihadapkan pada godaan. Aku ingin memberinya kesempatan terakhir untuk membuktikan arti sebuah pernikahan. Malam setelah pesta, saat aku sedang bekerja di kamar yang gelap, Baskara masuk dengan bau alkohol yang menyengat. Dia melempar tas kerjanya ke tempat tidur dan menatapku dengan mata sayu. "Kirana, beri aku 20 juta. Aku mengangkat wajah, membenarkan letak kacamataku. "Kamu butuh uang untuk apa? Gaji bulan ini kamu belum memberikannya padaku. Tagihan listrik dan air baru saja kubayar dengan uangku sendiri." Baskara membentak, "Banyak tanya. Perempuan tahu apa? Aku butuh uang untuk modal usaha dengan Valerie. Dia punya proyek besar, aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Coba kau lihat ada uang tabungan atau emas kawin, berikan semua padaku." Aku menatap suamiku, hatiku dingin membeku. Emas kawin sudah ibu pinjam untuk dijual demi renovasi rumah di kampung 2 tahun lalu. Kamu lupa? Kalau uang tabungan, aku mana punya. Aku kan hanya ibu rumah tangga. Dari mana aku punya uang? Baskara maju dan mencengkeram bahuku, mengguncangnya dengan keras. "Jangan bohong, kau pasti diam-diam mengirim uang untuk orang tuamu, kan? Aku tahu akal bulusmu, selalu pura-pura suci tapi sebenarnya lintah darat. Lihat Valerie, dia rela mengeluarkan 10 miliar untuk membantuku. Sementara kamu, beberapa receh saja kau sembunyikan. 10 miliar. Aku tersenyum tipis. Kamu percaya dia punya 10 miliar? Diam! Baskara mengangkat tangan hendak menamparku, tapi kali ini dia berhenti karena melihat tatapanku. Tatapan yang tidak lagi penurut dan takut seperti biasanya, tapi tajam seperti pisau. "Mau memukulku? Pukul saja, tapi aku beritahu kau, Baskara. Di dunia ini, tidak semua yang berkilau itu emas, bisa jadi hanya pecahan kaca. Kau berdiri di atas pundak siapa hingga bisa seperti sekarang. Sebaiknya kau bercermin dan renungkan kembali." Baskara terdiam sejenak, lalu mendengus dingin dan melepaskan tanganku. "Kau sudah gila. Jangan bicara sembarangan. Kalau besok kau tidak bisa menyiapkan uang untukku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam." Setelah berkata begitu, dia keluar dan membanting pintu. Aku duduk di sana, menatap layar komputer yang masih menyala. Sebuah email dari detektif swasta baru saja masuk. Di dalamnya ada foto Valerie sedang memasuki sebuah pegadaian dan rekaman percakapan antara dia dengan bos rentenir. Isi rekamannya sangat jelas. "Bos, beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya sedang mengincar seekor ayam gemuk. Dia seorang manajer, punya rumah atas nama sendiri di lokasi strategis. Saya akan menipunya untuk balik nama rumah atau menggadaikannya demi membayar utang pada bos. Saya jamin, kalau berhasil, saya akan bayar semua utang pokok beserta bunganya." Aku melepas earphone, senyum di bibirku semakin getir. Ayam gemuk yang dimaksud Valerie tak lain adalah suamiku. Dan rumah yang dia incar adalah hasil keringatku. "Baskara, oh, Baskara. Kau merendahkan istrimu yang kau anggap miskin.
demi mengejar seorang penipu dengan harapan mengubah nasib. Baiklah, jika kau begitu haus akan kekayaan sampai buta, aku akan membantumu mewujudkannya. Aku akan membiarkanmu naik ke puncak khayalanmu. Lalu dengan tanganku sendiri, aku akan menarik tangga itu. Aku mengangkat telepon dan menghubungi asisten pribadiku. Halo, Reza, ini saya. Laksanakan rencana B. Biarkan Baskara menandatangani kontrak pinjaman dengan bank dan siapkan berkas penyitaan aset. Saya mau semuanya siap dalam 3 hari ke depan. Di seberang telepon terdengar jawaban singkat. Siap, Bu. Bagaimana dengan perempuan bernama Valeria itu? Biarkan dia menyelesaikan perannya. Drama ini butuh klimaks. Aku menutup telepon, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun rintik-rintik. Butiran hujan yang menabrak kaca jendela terlihat bengkok dan dingin. Aku tahu badai terbesar dalam hidupku akan segera datang. Tapi kali ini, bukan aku yang akan basah kuyup di bawah hujan. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Tapi aku tidak memasak soto Betawi atau nasi goreng spesial seperti biasanya. Aku hanya merebus beberapa butir telur dan menanak nasi sisa semalam. Ketika ibu mertua dan Maya turun ke dapur dan melihat sarapan yang seadanya, mereka langsung berteriak. Apa-apaan ini? Kau mau memberi makan babi? Ibu Ratna bertanya dengan ketus, matanya melotot melihat piring berisi telur rebus. Aku menjawab dengan tenang. Mas Baskara bilang saya tidak boleh menyembunyikan uang. Harus memberikan semuanya untuk modal usahanya. Jadi sekarang di rumah sudah tidak ada uang untuk belanja, Bu. Ibu dan Maya makan seadanya saja, atau ibu bisa berikan saya sedikit uang yang ibu simpan agar saya bisa membeli makanan. Ibu Ratna melompat seperti cacing kepanasan. Uangku adalah uang untuk masa tuaku. Apa urusannya denganmu? Kau ini menantu, kau harusnya bisa mengatur. Tidak punya uang ya pinjam. Atau pulang ke rumah orang tuamu untuk minta. Jangan merepotkan. Maya juga mencibir. Kakak ipar pelit sekali. Cuma sarapan saja perhitungan. Sudahlah Bu, kita makan di luar saja. Biar saya traktir. Biarkan dia di rumah makan telur rebus. Ibu dan anak itu pergi, meninggalkanku sendirian di dapur yang dingin. Aku melihat punggung mereka, dan berpikir dalam hati, makanlah, yang enak. Karena ini mungkin sarapan terakhir yang bisa kalian nikmati dengan tenang. Aku duduk, mengupas sebutir telur rebus, dan memakannya dengan lahap. Telurnya agak keras, tapi aku bisa merasakan manisnya kebebasan yang akan segera datang. Aku harus makan untuk mengumpulkan tenaga, karena drama terbaik masih akan dimulai. Dan aku adalah sutradara sekaligus aktris utama dalam babak final ini. Jika sikap Baskara yang acuh tak acuh adalah pisau yang mengiris hatiku, maka perhitungan ibu mertuaku dan kekasihnya adalah racun yang mereka paksa aku minum setiap hari. 3 hari setelah Baskara meminta uang, aku pulang lebih awal dari biasanya setelah bertemu dengan pengacara pribadiku. Baru saja melangkah masuk, aku sudah mendengar tawa riuh dari ruang tamu. Suara ibu mertuaku Baskara dan Valeri. Aku hendak masuk, tapi langkahku terhenti ketika mendengar namaku disebut. Aku bersembunyi di balik pintu kayu jati, menahan napas dan mendengarkan. Mas Baskara. Kapan kamu mau menyelesaikan urusan istrimu itu? Suara Valeri terdengar manja dan manis. Aku sudah siapkan 10 miliarnya. Begitu kamu cerai, aku akan langsung transfer ke rekening perusahaan baru kita. Kamu jadi direktur utama, aku wakilnya. Kita akan bangun kerajaan bisnis kita sendiri. Melihatmu harus menanggung istri udik itu, aku jadi kasihan. Baskara menghela napas. Suaranya terdengar ragu. Aku juga ingin menceraikannya. Tapi rumah ini kan atas namaku. Kalau cerai, menurut hukum harta gonogini harus dibagi 2. Aku bisa kehilangan separuh rumah ini. Sayang sekali. Rumah ini kan harganya sudah 6 atau 7 miliar. Apa? Dibagi 2? Ibu mertuaku berteriak. Suaranya nyaring dan melengking. Jangan harap, jangan sampai dia dapat 1 sen pun dari rumah ini. Rumah ini kan hasil kerja kerasmu. Apa kontribusinya sampai minta dibagi? Dia cuma parasit, benalu, tapi hukum ya hukum, Bu. Harta yang didapat selama pernikahan harus dibagi, jawab Baskara. Suaranya penuh perhitungan. Saat itulah Valeri terkikik, suara tawanya terdengar mengerikan. Aduh, Mas Baskara polos sekali. Hukum memang begitu, tapi kan kita bisa mengakali hukum. Tante benar, perempuan parasit seperti itu tidak pantas dapat apa-apa. Bagaimana caranya nak? Coba katakan pada tante, tanya Ibu Ratna dengan antusias. Gampang, kok, Valeri merendahkan suaranya. Tapi aku masih bisa mendengar setiap katanya dengan jelas. Kita harus buat dia yang bersalah. Misalnya, kita buat seolah-olah dia selingkuh, atau kita buat dia tidak tahan dan pergi sendiri. Tante siksa saja dia terus, suruh dia kerja seperti pembantu. Dan Mas Baskara, bersikaplah dingin dan acuh padanya.
Nanti kalau dia sudah tidak tahan, dia akan minta cerai sendiri. Saat itu, kita paksa dia tanda tangan surat perjanjian tidak menuntut harta. Gampang kan? Valerie berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih jahat, atau aku kenal beberapa orang yang bekerja di pinjaman online ilegal. Kita bisa rekayasa seolah-olah dia punya utang judi, lalu utangnya kita bebankan pada bagian hartanya. Saat itu, dia malah akan bersujud memohon bantuan Mas, bukan lagi menuntut bagian rumah. Aku berdiri di luar pintu, tanganku mencengkeram tali tasku begitu erat hingga kuku menancap ke kulit. Darahku mendidih. Jadi di mata mereka, aku bukan manusia. Aku adalah barang rongsokan yang harus dibuang. Sebuah penghalang yang harus disingkirkan dengan segala cara licik. Ibu mertuaku menepuk pahanya. Pintar sekali kamu, Nak Valerie. Cerdas, tajam. Begini baru menantu tante. Baiklah, serahkan urusan menyiksanya pada tante. Dan kamu Baskara, lakukan seperti kata Valerie, jangan lemah hati. Ingat, 10 miliar itu, Nak. Itu setara dengan hasil kerja seumur hidup. Baskara terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, baik, aku dengarkan ibu. Aku juga sudah muak dengan wajahnya yang muram itu. Aku menggigit bibirku agar tidak terisak. 5 tahun ikatan pernikahan, pengorbanan masa muda, uang, dan bahkan harga diriku, pada akhirnya hanya ditukar dengan sebuah konspirasi keji seperti ini. Baskara, oh Baskara. Kau menjual nuranimu hanya demi 10 miliar rupiah ilusi dari seorang penipu. Kau akan membayar mahal untuk ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengeringkan air mata yang hampir jatuh, lalu berpura-pura baru saja tiba. Aku sengaja melangkah dengan keras saat memasuki rumah. Selamat malam Bu, semuanya. Ketiga orang itu terkejut. Ibu mertuaku dengan cepat mengubah raut wajahnya, melirikku sinis. Dari mana saja kau baru pulang jam segini? Makan malam belum dimasak, rumah belum dibersihkan. Kau mau membiarkan aku dan Baskara mati kelaparan? Valerie masih duduk bersantai di sofa, menatapku dengan senyum mengejek. Mbak Kirana sudah pulang. Aku dan Tante sedang membahas bisnis untuk membantu Mas Baskara. Kalau Mbak tidak bisa membantu apa-apa, setidaknya tahu dirilah untuk melayani dengan baik. Aku tidak membalas provokasinya. Hanya berjalan lurus ke kamarku. Aku tahu berdebat saat ini tidak ada gunanya. Aku perlu kepala dingin untuk menjalankan rencanaku. Tapi pohon ingin tenang, angin tak mau berhenti. Kesabaranku didorong hingga batasnya pada malam berikutnya, ketika sebuah insiden tak terduga terjadi dan menyulut ledakanku. Hari itu, aku menemukan kotak perhiasan berharga yang diberikan ibuku sebagai hadiah pernikahan telah hilang. Itu adalah satu set kalung dan anting mutiara hitam senilai lebih dari 100 juta rupiah. Aku menyimpannya dengan baik di laci lemari yang terkunci. Itu bukan hanya harta, tapi kenang-kenangan suci yang diberikan ibuku dengan pesan, nanti jika terjadi apa-apa, kau bisa menjualnya untuk bertahan hidup. Aku mengobrak-abrik seluruh kamar, panik. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, artinya pencurinya adalah orang dalam. Tepat saat itu Maya, adik iparku, pulang. Dia masuk ke rumah sambil menenteng beberapa tas belanjaan barang bermerek, bersiul riang. Aku melihat di pergelangan tangannya ada sebuah gelang emas baru, dan yang lebih penting, dari dalam tasnya menyembul sebuah kotak beludru yang kukenal, kotak perhiasan mutiaraku. Darahku mendidih. Aku berlari menghadangnya. Maya, berhenti. Maya terkejut, buru-buru menyembunyikan tasnya ke belakang, wajahnya angkuh. Apa? Kenapa teriak-teriak begitu? Bikin tulis saja, kamu mencuri kotak perhiasanku di kamar, kan? Kembalikan sekarang. Aku menggeram, mataku menatap tajam ke tas di belakang punggungnya. Maya mengelak. Kamu gila ya? Siapa yang mau mencuri barangmu? Barangmu kan cuma barang murahan, barang palsu, aku tidak sudi mengambilnya. Jangan mengelak, aku lihat kotak beludrunya di tasmu. Itu kenang-kenangan dari ibuku. Kamu tahu betapa berharganya itu. Berani sekali kamu masuk kamarku, membobol laci, dan mencuri. Aku maju untuk merebut tasnya. Maya melawan, berteriak. Tolong, kakak ipar memukulku. Bu, Mas Baskara, tolong, perempuan gila ini memukulku. Dalam pergulatan itu, tasnya jatuh. Isinya berhamburan. Kotak beludru merah terguling di lantai, tutupnya terbuka, dan isinya kosong. Aku tertegun. Di mana mutiaranya? Di mana set perhiasannya? Maya yang ketahuan, menantang. Sudah kujual, memangnya kenapa? Uangnya untuk pergi ke klub dengan teman-teman. Barang kuno seperti itu disimpan juga percuma. Anggap saja kamu ikut berkontribusi untuk biaya hidup di rumah ini. Kamu. Aku gemetar karena marah. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mengangkat tangan hendak menamparnya agar dia sadar. Tapi sebelum tanganku menyentuh wajahnya, sebuah kekuatan besar dari belakang mendorongku hingga terpental. Bruk! Kepalaku terbentur sudut meja kayu yang keras.
Rasa sakit yang luar biasa menjalar, mataku menjadi gelap. Aku meraba keningku, merasakan cairan hangat mengalir. Darah, aku mendongak dan melihat Baskara berdiri di sana, wajahnya memerah karena marah. Tatapannya dingin menatapku seolah aku adalah musuhnya. Dia baru saja pulang, tanpa bertanya apa-apa, langsung membela adiknya. Apa yang kau lakukan, hah? Baskara berteriak, menunjuk wajahku. Berani memukul adikku? Kau sudah bosan hidup, ya? Maya yang melihat kakaknya pulang, langsung berpura-pura menangis terseduh-seduh. Mas, huhu, Mbak Kirana menuduhku mencuri. Aku cuma pinjam sebentar, tapi dia memakiku pencuri dan mau memukulku. Lihat, tanganku sampai lecet di cakarnya. Baskara melihat goresan kecil di tangan Maya yang sebenarnya tergores resleting tas saat berebut lalu beralih menatapku yang terduduk di lantai dengan darah di kening. Dia tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun, malah terlihat jijik. Kirana, aku tidak menyangka kau sepicik dan seegois ini. Hanya karena beberapa perhiasan murah, kau tega pada adik iparmu? Dia adikku, kalau dia suka ya biarkan saja dia pinjam, tidak akan hilang. Kau benar-benar perempuan rendahan. Aku tertawa, air mata bercampur dengan darah. Bagus sekali ucapanmu, Baskara. Perhiasan murah, set mutiara itu harganya 100 juta rupiah. Dan yang terpenting, itu kenang-kenangan dari ibuku. Dia sengaja membobol laci, mencurinya, dan menjualnya. Itu kau sebut meminjam, kamu buta atau sengaja membiarkan kelakuan mencuri adikmu? Diam. Baskara berteriak, maju dan menarik kerah bajuku, mengangkatku. Berani kau sebut adikku pencuri? Di rumah ini, semuanya milikku. Mengerti? Kau tidak punya hak atas apapun, kau hanya numpang hidup. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut Maya lagi, aku akan mengusirmu dari rumah ini saat itu juga. Ibu mertuaku yang mendengar keributan, berlari keluar dari kamar. Melihat kekacauan itu, dia langsung meratap. Ya Tuhan, menantu memukul adik ipar, melawan suami, ini sudah kiamat, sial sekali nasibku mendapatkan menantu seperti ini. Dia berlari memeluk Maya. Oh, putriku sayang, kamu tidak apa-apa. Mana yang sakit? Kasihan anakku yang baik hati ini diintimidasi oleh macan betina. Aku berdiri terhuyung-huyung, bersandar di dinding. Kepalaku sakit luar biasa, tapi hatiku 1000 kali lebih sakit. 3 manusia di hadapanku, mereka adalah suami, ibu, dan adikku selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, mereka menunjukkan wujud aslinya, iblis yang kejam dan tidak punya hati. Aku menatap Baskara, mataku tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan kekosongan yang menakutkan. Luka di keningku akibat dorongan Baskara malam sebelumnya masih bengkak dan nyeri. Aku tidak pergi ke rumah sakit, hanya membersihkannya seadanya dan menempelkan plester. Mungkin karena infeksi, ditambah dengan tekanan mental dan kurang tidur, sore harinya, aku demam tinggi. Aku terbaring lemas di tempat tidur, tubuhku panas seperti bara api, tapi di dalam terasa dingin menggigil. Termometer menunjukkan 39,5 derajat Celcius, kepalaku berat, tenggorokanku kering kerontang. Aku ingin memanggil Baskara, memintanya mengambilkan segelas air atau obat penurun panas. Tapi kemudian aku sadar, Baskara bukan lagi suamiku yang dulu. Dia sedang sibuk melayani ratunya, Valeri, di ruang tamu. Sejak pagi, Valeri sudah resmi pindah ke rumah kami, atas undangan hangat dari ibu mertuaku. Ibu Ratna membersihkan kamar tamu terbaik di lantai 2 untuk Valeri, bahkan menyuruh Maya membeli bunga segar dan spray sutra baru untuknya. Sementara aku, terbaring sakit di kamar sempit di lantai 1, tak seorang pun peduli. Saat sedang setengah tertidur, aku dikejutkan oleh suara gedoran pintu yang keras. Pintu terbuka, ibu mertuaku masuk, membawa sebuah nampan stainless steel yang dilemparkannya begitu saja ke meja kerjaku. Kirana, mau tidur sampai kapan? Ini sudah jam berapa? Belum juga bangun masak makan malam. Aku berusaha membuka mata. Suaraku serak dan lemah. Bu, saya tidak enak badan. Saya demam tinggi dari tadi sore. Izinkan saya istirahat sekali ini saja. Ibu Ratna mendekat, menyentuh keningku lalu menarik tangannya kembali, mencibir. Cih, baru panas sedikit saja sudah mengeluh seperti mau mati. Demam begini belum akan membuatmu mati, jangan khawatir. Bangun sekarang, Valeri lapar, dia mau makan bubur sarang burung walet. Cepat ke dapur siapkan untuknya. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Aku, menantunya, sedang sakit parah. Dia tidak bertanya kabarku, malah menyuruhku bangun untuk melayani selingkuhan suamiku. Bu, suaraku tercekat. Saya tidak sanggup. Dia punya tangan dan kaki. Kalau mau makan suruh masak sendiri. Kenapa saya harus melayaninya? Apa, berani kamu melawan? Ibu Ratna melotot, menarik selimutku hingga terlempar. Kamu ini menantu di rumah ini atau ratu? Valeri itu tamu terhormat. Dia yang membawa rezeki untuk Baskara. Kalau tidak mau melayaninya,
memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Numpang hidup di sini tapi tidak tahu diri? Bangun sekarang. Dia menarik tanganku dengan kasar. Tubuhku lemas, kepalaku pusing. Aku terjatuh ke lantai yang dingin. Tapi dia tidak melepaskanku, terus menarik sambil memaki-maki. Tepat saat itu, Valeri dan Baskara masuk. Valeri mengenakan gaun tidur sutra tipis, bergelayut manja di lengan Baskara. Melihatku tergeletak di lantai, dia berpura-pura menutup mulutnya. Oh ya ampun, Mbak Kirana kenapa? Tante, jangan marahi Mbak Kirana. Mungkin dia benar-benar sakit. Sudahlah, biar aku makan mie instan saja. Tidak usah bubur sarang burung walet. Ucapannya yang seolah-olah baik hati itu justru menyiram bensin ke dalam api. Ibu Ratna berteriak, tidak boleh. Kamu itu anak orang kaya, kenapa harus makan mie instan? Biar tante hajar anak pemalas ini. Baskara berdiri di samping, menatapku dengan dingin tanpa emosi. Dia tidak menolongku, hanya melontarkan kalimat tajam. Kirana, jangan pura-pura sakit untuk lari dari tanggung jawab. Lihat Valerie, dia begitu pengertian, sementara kamu egois dan pemalas. Bangun, masak buburnya, jangan buat ibu marah. Pura-pura. Egois. Pemalas. Kata-kata itu seperti pisau terakhir yang memutus benang kesabaranku yang tipis. Aku berpegangan pada tepi tempat tidur, mengerahkan sisa tenaga untuk berdiri. Aku menatap lurus ke mata Baskara, lalu beralih ke ibu mertuaku. Tatapanku yang membara membuat mereka mundur selangkah. Cukup! Aku berteriak, suaraku parau tapi penuh kekuatan. Aku tidak akan memasak, aku bukan pembantu di rumah ini yang bisa kalian suruh seenaknya. Dia selingkuhanmu, dia tamu ibumu, layani saja dia sendiri. Aku tidak punya kewajiban itu. Ruangan hening selama beberapa detik. Mungkin ini pertama kalinya setelah 5 tahun mereka melihatku berani melawan sekeras ini. Wajah Ibu Ratna memerah karena marah. Dia maju dan menamparku dengan keras. Kau, berani kau berteriak di depanku? Dasar tidak tahu sopan santun, anak tidak dididik. Hari ini juga kau harus pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa menampung menantu durhaka sepertimu sedetik pun lagi. Sambil berkata, dia menyerbu ke lemari pakaianku, melemparkan semua bajuku keluar pintu. Dia juga menyambar laptop dan tasku, melemparkannya ke halaman. Di luar, hujan mulai turun deras. Suara guntur menggelegar. Pergi, enyah dari hadapanku, teriaknya sambil terus melempar barang. Baskara tidak mencegah ibunya. Dia dengan tenang mengambil selembar kertas yang sudah disiapkan dari meja kerja dan melemparkannya ke wajahku. Kertas itu melayang dan jatuh di kakiku. Itu surat cerai. Tanda tangani. Suara Baskara dingin membeku. Aku sudah tanda tangan. Kau tanda tangani lalu enyah dari rumahku. Di surat itu sudah kutulis jelas, kau pergi dengan tangan kosong, tidak dapat harta sepeser pun. Rumah ini milikku, uang di rumah ini hasil kerjaku. Kau hanya parasit, tidak punya hak menuntut. Valerie, yang berdiri di belakang Baskara, tersenyum penuh kemenangan. Dia berbisik ke telinga Baskara, bagus, Mas. Perempuan seperti ini memang harus diperlakukan tegas. Aku membungkuk dan mengambil surat itu. Surat pernyataan cerai. Kalimat harta bersama, tidak ada tercetak tebal, penuh ironi. Aku menatap pria yang pernah kucintai lebih dari diriku sendiri. 5 tahun masa muda, miliaran rupiah, dan tak terhitung kesempatan karir yang kubukakan untuknya. Semuanya kini terangkum dalam selembar kertas tak berperasaan ini. Aku tidak menangis. Anehnya, di saat paling menyakitkan ini, air mataku mengering. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang telah melihat sifat asli binatang buas. Baik, kataku dengan suara ringan. Saya tanda tangan. Cepat tanda tangan lalu pergi, desak ibu mertuaku. Aku berjalan ke meja, mengambil pulpen. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Aku membubuhkan tanda tanganku dengan satu goresan tegas di samping nama Kirana. Tanda tanganku hari ini begitu tajam dan kuat. Berbeda dari tulisan tanganku yang lembut dan penurut biasanya. Aku melempar kembali surat itu ke meja. Sudah selesai. Mulai saat ini, saya dan keluarga ini tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku berbalik dan berjalan ke pintu. Ibu mertuaku belum puas. Dia berlari dan mendorong punggungku dengan keras hingga aku terjatuh di teras yang basah. Cepat pergi, jangan berlama-lama di sini, mengotori rumahku. Aku bangkit dan melangkah ke halaman. Hujan deras mengguyur wajah dan tubuhku, dinginnya menusuk. Pakaianku basah kuyup, menempel di kulit. Luka di keningku perih terkena air hujan. Aku melihat koperku tergeletak di genangan air keruh. Di sebelahnya, laptopku, senjata rahasiaku, sedang dirusak oleh air hujan. Aku membungkuk, mengambil laptop itu dan memeluknya di dadaku seperti anakku sendiri. Lalu aku mengangkat kepala,
menatap ke arah teras kering tempat ketiga manusia itu berdiri menatapku seperti melihat anjing kurap yang diusir. Ibu mertuaku berkacak pinggang, wajahnya penuh kepuasan. Valeri bersandar di bahu Baskara sambil terkikik. Dan Baskara, dia menatapku, matanya menunjukkan sedikit keraguan, tapi dengan cepat tertutup oleh keserakahan dan keegoisan. Kirana, jangan salahkan aku, kata Baskara dari kejauhan. Ini karena kau tidak mau maju, tidak pantas untukku. Carilah sopir ojek atau kuli angkut, mungkin mereka yang sanggup menghidupimu. Aku mengusap air hujan di wajahku, dan tersenyum. Senyuman yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Senyuman kebebasan dan juga pernyataan perang. Baskara, ibu, dan kau Valeri, kataku dengan lantang, suaraku mengalahkan deru hujan. Ingat baik-baik malam ini. Ingat baik-baik cara kalian mengusirku. Karena sebentar lagi, kalian sendiri yang akan berharap, andai saja malam ini kalian bersujud memohon agar aku tetap tinggal. Kau sudah gila, pemimpi, teriak ibu mertuaku. Aku tidak menjawab lagi. Aku menarik koperku yang basah, berbalik dan melangkah keluar dari gerbang besi yang dingin. Gerbang itu tertutup di belakangku dengan suara keras, seolah mengurung semua tahun-tahun kebodohanku di belakangnya. Aku berjalan beberapa langkah dalam hujan ke bawah lampu jalan kuning di ujung gang. Jalanan sepi. Aku meletakkan koperku, mengeluarkan ponsel yang terbungkus plastik kedap air dari saku bajuku. Tanganku gemetar kedinginan, tapi jariku menekan nomor dengan cepat. Nomor yang hanya kugunakan dalam keadaan darurat. Halo, Bu Kirana? Suara tenang dan profesional Reza, asisten kepercayaanku, terdengar di seberang. Reza, panggilku, suaraku sedingin es. Aktifkan operasi ganti darah. Reza terdiam sejenak, sepertinya merasakan keseriusan dalam suaraku. Ibu mau mulai dari mana? Aku menatap ke arah rumah 3 lantai yang terang benderang di kejauhan, tempat para pengkhianat itu sedang bersulang di atas penderitaanku. Blokir semua modal yang mengalir ke proyek properti baru milik Baskara Suryo. Tarik kembali hak penggunaan merek yang dijamin oleh grup untuk perusahaannya. Bekukan semua rekening sampingan yang kubuat untuknya. Siap, Bu. Lalu bagaimana dengan rumah di Jalan Kutilang nomor 18? Rumah itu, aku memotong. Setiap kata keluar dari sela-sela gigiku. Sita segera berdasarkan klausul peminjaman tanpa batas waktu. Kirim surat pemberitahuan pelanggaran kontrak dan permintaan pengosongan dalam waktu 24 jam. Jika mereka melawan, panggil tim hukum dan keamanan untuk mengeksekusi secara paksa. Saya mengerti, Bu. Ibu ada di mana sekarang? Saya akan segera mengirim mobil untuk menjemput. Aku di ujung gang rumah lama. Kirim mobil ke sini. Oh, dan siapkan berkas lengkap tentang penipuan dan penggelapan aset atas nama perempuan bernama Asli Lestari Mai, alias Valerie. Aku mau besok dia menerima hadiah kejutan dari pihak berwajib. Baik, Bu, segera saya laksanakan. Ibu jaga kesehatan. 15 menit lagi mobil akan tiba. Aku menutup telepon. Aku berdiri di tengah badai, tapi di dalam hatiku, api kebangkitan sedang berkobar lebih dahsyat dari sebelumnya. Aku bukan lagi Kirana, istri lusuh dan penurut yang hanya tahu menunduk di dapur. Aku adalah Kirana Prameswari, pewaris Kencana Group, investor ulung yang selalu menjadi buah bibir di dunia bisnis. Dan besok, saat fajar menyingsing, itulah saat kegelapan menyelimuti kehidupan mereka yang telah berani menginjak-injakku. Sebuah Maybach hitam mengkilap berhenti di depanku. Sopir bergegas keluar dengan payung. Reza turun dari mobil, menyampirkan jas hangat di bahuku, menatapku dengan iba namun penuh hormat. Bu, mari kita pulang. Aku mengangguk, masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup dengan lembut, memisahkanku sepenuhnya dari hujan dan dinginnya masa lalu. Mobil melaju, meninggalkan genangan air di belakang. Di dalam rumah itu, Baskara, ibu mertuaku, dan Valeri pasti sedang berpesta merayakan kepergianku. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menandatangani surat hukuman mati untuk masa depan mereka sendiri. Bagian ini mengulangi beberapa adegan dari sudut pandang yang berbeda dan detail yang lebih dalam, sesuai dengan struktur cerita asli. Inti ceritanya tetap konsisten dan tidak diringkas. Keesokan paginya, setelah hujan deras semalaman, langit cerah kembali. Sinar matahari menerangi rumah 3 lantai tempat keluarga suamiku sedang tenggelam dalam kebahagiaan palsu karena berhasil mengusirku. Di dapur tempat aku menghabiskan 5 tahun hidupku, suasananya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suara pisau beradu talenan sejak jam 5 pagi, tidak ada lagi aroma soto Betawi yang harum atau susu kedelai hangat buatanku. Yang ada hanyalah kekacauan dan suara manja Valeri. Valeri duduk di meja makan, mengenakan gaun tidur sutra merah, sambil mengikir kukunya. Tante Ratna, sudah selesai belum? Aku sudah lapar sekali. Cuma bikin steak saja kok lama sekali. Ibu mertuaku, perempuan yang kemarin dengan gagah berani melemparkan pakaianku, kini sibuk di depan kompor,
berkeringat, dengan canggung membalik sepotong daging yang hangus. Dia tersenyum kaku. Sebentar lagi nak, kompor di sini susah dipakai, tante belum terbiasa. Dulu kan si Kirana yang selalu masak. Dia berhenti sejenak, lalu meralat. Ah, sudahlah, jangan sebut nama orang tidak berguna itu. Biar tante buatkan yang baru, ya. Valeri mencibir. Tidak usah, gosong begitu. Anjing saja tidak mau makan. Tante beli saja soto di ujung jalan. Ingat, jangan pakai seledri, dagingnya banyak, kuahnya kental. Cepat ya, aku mau dandan. Ibu Ratna tertegun. Selama ini di rumah ini, dia hanya biasa menunjuk jari menyuruhku, tidak pernah sekalipun dia harus berlari membeli sarapan untuk menantunya. Tapi mengingat status putri CEO dan dana 10 miliar rupiah, dia menelan amarahnya. Iya, biar tante belikan sekarang, kamu istirahat saja. Baskara turun dari lantai atas, rapi dengan setelan jas biru navy mahal yang kupilihkan untuknya bulan lalu. Wajahnya berseri-seri, penuh kebanggaan. Hari ini adalah hari pengumuman pengangkatan direktur cabang, dan dia yakin posisi itu miliknya. Melihat ibunya membawa keranjang belanja, Baskara bertanya, "Ibu mau kemana?" Ibu Ratna menjawab masam, "Mau beli soto untuk Valeri. Dia tidak suka masakanku." Baskara mengangguk. "Iya bu, manjakan saja dia sedikit. Valeri biasa hidup mewah, wajar kalau makannya pilih-pilih. Ibu sabar saja melayaninya beberapa hari, nanti kalau uangnya sudah cair, kita bisa sewa 10 pembantu." Mendengar kata 10 pembantu, mata Ibu Ratna berbinar, dia langsung bersemangat pergi. Baskara masuk ke dapur dan mencium pipi Valerie. "Selamat pagi, calon istriku. Hari ini aku diangkat, siangnya kita makan di restoran bintang 5, ya. Nanti sore aku antar kamu lihat mobil baru." Valeri bersandar manja. "Janji ya? Aku mau Mercy convertible warna pink. Dan ingat soal 10 miliarnya. Begitu surat pengangkatanmu keluar, aku akan suruh papaku transfer." "Tenang saja, hari ini adalah hari keberuntunganku," kata Baskara, sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu itu adalah tawa terakhirnya sebelum rangkaian hari-hari gelap menantinya. Baskara melaju ke kantor. Di sepanjang jalan, dia bersiul, membayangkan menjadi direktur, membentak bawahan, uang mengalir deras, istri cantik, mobil mewah. Dia merasa mengusirku adalah keputusan paling bijak dalam hidupnya. Setibanya di lobi kantor, dia berjalan dengan angkuh. Dia langsung menuju ruang rapat besar tempat dewan direksi menunggu. Pintu terbuka. Di dalam, direktur utama dan manajer HRD duduk dengan wajah sangat serius. Suasananya dingin, sangat berbeda dari yang dibayangkan Baskara. "Selamat pagi Pak, Bu," kata Baskara riang, hendak duduk. "Saya datang untuk menerima surat pengangkatan." Direktur utama, seorang pria parubaya yang tegas, melempar setumpuk berkas ke meja. "Baskara, kau tidak perlu duduk. Kami memanggilmu bukan untuk pengangkatan." Baskara tertegun. "Maksud Bapak?" "Bukan pengangkatan, ini surat pemecatanmu, berlaku mulai hari ini." Baskara serasa disambar petir. "Pepecat? Kenapa? Apa salah saya? Penjualan saya bulan lalu tertinggi Pak." Manajer HRD angkat bicara. "Alasannya adalah pelanggaran berat kerahasiaan perusahaan. Mitra strategis utama kita, Kencana Group, baru saja mengirim surat pemutusan kerjasama dan menarik semua ide bisnis yang mereka sponsori untuk proyekmu." Kencana Group? Baskara terbata-bata. Dia merasa nama itu tidak asing. "Tapi, proyek itu ide saya." "Idemu?" Direktur utama tertawa sinis. "Jangan berkhayal. Seluruh rencana strategis, data analisis, bahkan koneksi klien dalam proyek itu disediakan oleh mitra melalui seorang perwakilan anonim. Pagi ini, perwakilan itu secara resmi mengirimkan bukti kepemilikan intelektual dan meminta kami menyingkirkanmu, atau perusahaan akan dituntut." Baskara pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia samar-samar teringat proposal-proposal sempurna yang sering kuberikan padanya, yang kukatakan hanya membantu merapikan kalimat. Ternyata semua itu hasil karyaku. Tidak mungkin, istri parasit di rumah mana mungkin ada hubungannya dengan Kencana Group? Ini pasti salah paham, Pak. Tidak perlu penjelasan. Perusahaan juga akan menuntutmu ganti rugi 5 miliar rupiah karena menyebabkan kerugian besar. Sekarang, kemasi barangmu dan pergi. Satpam, antar Baskara keluar. 2 satpam berbadan tegap masuk dan menyeret Baskara yang meronta-ronta. Dia dilempar keluar dari gedung kantor bersama sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya. "Tidak apa-apa," gumam Baskara, berusaha menenangkan diri. "Aku masih punya Valeri, dia punya 10 miliar. Aku akan bangun perusahaanku sendiri." Dia buru-buru menelepon Valeri, tapi tidak diangkat. Dia memutuskan untuk menunggu di kafe terdekat. Saat membayar dengan kartu kredit, kartunya ditolak. Kartu kedua,
Ketiga, semuanya ditolak. Baskara panik membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Tulisan merah terpampang jelas. Rekening dibekukan sementara atas permintaan pihak berwajib terkait dugaan penipuan. Apa ini? Baskara berteriak. Dia menelepon bank. Selamat siang Bapak Baskara. Rekening Anda dibekukan karena adanya laporan terkait aliran dana mencurigakan dari rekening atas nama Ibu Kirana Prameswari. Kirana Prameswari. Baskara terdiam. Istri Udik yang dia sebut parasit, bagaimana bisa? Dia teringat bonus-bonus puluhan hingga ratusan juta yang sering masuk ke rekeningnya. Ternyata semua berasal dari Kirana. Dia membayar minuman dengan sisa uang tunai terakhirnya, Rp200.000, lalu berlari ke parkiran. Tapi nasib buruk belum berakhir. Mobilnya sedang diangkut oleh mobil derek. Hei, apa yang kalian lakukan? Mobil ini masuk dalam daftar sengketa aset, Pak. Pihak penjamin pinjaman Anda telah menarik jaminannya, kata seorang polisi. Penjamin? Baskara teringat surat jaminan dari sebuah perusahaan keuangan yang diberikan Kirana saat membeli mobil, yang dia tanda tangani tanpa membaca. Ternyata, kendalinya selalu di tangan Kirana, kehilangan pekerjaan, rekening dibekukan, mobil disita. Dalam 2 jam, Baskara berubah dari manajer sukses menjadi gelandangan. Harapan terakhirnya adalah Valeri, dan 10 miliar rupiah. Dia naik ojek pulang. Setibanya di rumah, pemandangan di ruang tamu membuatnya marah. Bungkus makanan cepat saji berserakan. Valeri berbaring di sofa sambil menonton TV, membuang kulit kuaci ke lantai. Ibu Ratna sedang mengepel dengan wajah masam. Baskara, anakku. Ibu Ratna mengadu. Valeri ini menyiksa ibu. Dia suruh ibu beli soto, lalu dibuang karena dingin. Sekarang dia suruh ibu mengepel. Kenapa pulang cepat, sayang? Tanya Valeri acuh tak acuh. Sudah diangkat? Jadi makan di restoran? Baskara mencengkeram bahu Valeri. Valeri, dengarkan, ada sedikit masalah. Aku berhenti kerja. Aku mau langsung buka perusahaan sendiri. Cepat telepon papamu. Transfer 10 miliarnya sekarang. Valeri mendengar kata berhenti kerja, senyumnya lenyap. Apa? Berhenti? Atau dipecat? Kenapa butuh uang sekarang? Kamu tidak punya uang? Akun bankku sedang ada masalah teknis, kata Baskara gugup. Valeri menyipitkan mata, insting penipunya muncul. Mas Baskara, 10 miliar itu bukan daun. Papaku sedang di luar negeri, tidak bisa dihubungi. Selesaikan saja dulu masalahmu. Kau bohong, Baskara berteriak. Kemarin kau bilang uangnya sudah ada di rekeningmu. Mana ponselmu? Aku mau lihat. Baskara mencoba merebut ponsel Valeri. Valeri mendorongnya hingga jatuh. Kau gila, jangan sentuh aku, teriak Valeri, wajah aslinya terlihat. Kau pikir kau siapa mau cek rekeningku? Sudah pengangguran, tidak punya uang, masih mau morotin perempuan? Pengecut. Ibu Ratna ternganga. Menantu putri CEO yang kemarin begitu sopan, kini berubah menjadi perempuan kasar. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Baskara berharap itu adalah pihak bank atau kantor yang meminta maaf. Dia berlari membuka pintu. Tapi yang berdiri di sana adalah sekelompok pria bertato dengan wajah sangar, membawa tongkat baseball. Selamat siang, kawan. Apa di sini ada perempuan bernama Mai, alias Valeri si penipu? Suruh dia keluar bayar utang 3 miliar. Atau rumah ini kami hancurkan. Baskara membeku. Valeri di dalam rumah pucat pasi. Guncangan pertama telah tiba, tapi ini baru permulaan dari simfoni tragedi yang telah disiapkan Kirana untuk keluarga ini. Pintu kayu jati yang tebal didobrak hingga hancur oleh pria botak itu. Gerombolan preman menyerbu masuk, membawa aura kekerasan yang membuat Baskara dan ibunya gemetar ketakutan. Valeri, yang tadinya angkuh, sekarang meringkuk di belakang sofa, pucat seperti mayat. Pria botak itu mengetuk-ngetuk meja kaca dengan tongkat baseballnya. Jadi, Nona Mai si penipu, mau lari sampai kapan? Kau pikir dengan ganti nama dan pacaran dengan manajer palsu ini kau bisa lolos? Utang pokok 3 miliar ditambah bunga, total 4,5 miliar. Kalau hari ini tidak bayar, jangan salahkan kami. Baskara tergagap. Mai, namamu Mai? Kau punya utang 3 miliar? Bukankah kau bilang kau putri konglomerat? Valeri, yang tahu sudah tidak bisa lari lagi, berdiri dan berteriak. Iya, namaku Mai. Memangnya kenapa? Aku punya utang, lalu kenapa? Kau calon suamiku, kau yang harus tanggung jawab. Kau bilang kau punya rumah ini. Jual saja untuk bayar utangku. Ibu Ratna pingsan sejenak di sofa. Ya Tuhan, makhluk apa yang kau bawa pulang ke rumah ini, nak? Valeri melotot ke arah Ibu Ratna. Diam kau, orang tua. Sekarang sudah terlambat untuk mengusirku. Anakmu sudah berjanji akan menjagaku. Sekarang aku dalam masalah, dia harus menanggungnya. Hei kalian, pria ini pemilik rumah ini, dia kaya raya. Paksa saja dia jual rumah untuk bayar utang, jangan sakiti aku.
Baskara panik. Tidak, jangan dengarkan dia. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Aku ditipu. Rumah ini sedang dalam sengketa, tidak bisa dijual. Pria botak itu marah, menghancurkan vas bunga di meja. Kalian mau main sandiwara di depanku? Siapa pemilik rumah? Siapa yang bayar? Kalau tidak, aku akan ambil kaki kalian masing-masing sebagai kenang-kenangan. Keluarga suamiku berpelukan di pojok ruangan, menangis dan memohon. Baskara bersujud. Saya mohon, Bang. Saya baru saja dipecat, rekening saya dibekukan, saya tidak punya apa-apa. Perempuan ini yang menipu saya, bawa saja dia. Valeri menjerit, pengecut, kau mengorbankan aku? Di tengah kekacauan itu, terdengar suara sirene mobil pengawalan dari luar. Sebuah Maybach hitam legam, diikuti oleh 2 Land Cruiser hitam, berhenti di depan gerbang. 6 pengawal berbadan tegap turun dan membentuk barisan. Dari dalam Maybach, seorang pria berjas membukakan pintu. Sepasang sepatu hak tinggi berkilauan menyentuh tanah. Dan kemudian, aku melangkah keluar. Bukan lagi Kirana dengan das terlusuh. Aku mengenakan setelan kerja putih yang dipotong sempurna. Rambutku ditata, riasanku tajam, memancarkan aura seorang wanita karir yang kuat. Di tanganku ada tas Hermes Birkin dari kulit buaya. Sesuatu yang bahkan tidak berani dimimpikan oleh Valeri atau Ibu Ratna. Aku melepas kacamata hitamku, berjalan masuk dengan kepala tegak. Reza, asistenku, berjalan di sampingku membawa setumpuk berkas. Para preman itu terdiam. Pria botak itu menyipitkan matanya, merasakan aura yang berbeda dariku. Baskara, Ibu Ratna, dan Valeri membeku. Mereka mengucek mata, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kirana. Benarkah itu kau Kirana? Ibu Ratna tergagap. Baskara ternganga. Kirana, dari mana kau dapat baju itu? Mobil itu? Aku tidak menjawab mereka. Aku berjalan lurus ke ruang tamu. Suara sepatuku menggema penuh wibawa. Aku berhenti di depan pria botak itu. Kalian datang untuk menagih utang dari Nona Lestari Mai, kan? Pria botak itu mengangguk. Benar. Kau siapa? Mau bayar utangnya? Aku tersenyum tipis. Saya tidak punya uang untuk dibuang pada sampah. Tapi kalian sedang membuat keributan dan merusak properti di dalam rumah saya. Rumahmu? Pria itu menatap Baskara dengan bingung. Aku mengangguk pada Reza. Reza maju dan membacakan berkas. Villa di Jalan Kutilang nomor 18 ini adalah milik sah perusahaan investasi dan pembangunan Kencana, dengan Ibu Kirana Prameswari sebagai perwakilan hukum. Tuan Baskara Suryo hanyalah nama yang dipinjam untuk menandatangani kontrak listrik dan air. Ini adalah sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang asli. Reza menunjukkan sertifikat itu. Nama pemiliknya jelas, perusahaan Kencana. Baskara ambruk ke lantai. Tidak. Tidak mungkin. Kau bohong. Kau bilang itu uang warisan dari bibimu. Aku menatapnya dengan kasihan. Baskara, kau ini benar-benar naif atau pura-pura bodoh? Uang itu adalah uang dari perusahaanku, pinjaman bagi karyawan untuk membeli rumah, tapi aku sengaja membiarkanmu menandatangani surat jual beli di bawah tangan. Sertifikat aslinya selalu ada di brankasku. Apa kau pikir aku sebodoh itu menyerahkan seluruh asetku pada pria sepertimu? Baskara terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku beralih ke pria botak itu. Anda sudah dengar, rumah ini milik saya. Apapun yang kalian rusak, akan saya tagih melalui rekaman CCTV dan tuntutan hukum. Urusan utang Nona Mai, silakan selesaikan di luar. Tapi jika kalian masih membuat keributan di rumah saya 1 menit lagi, polisi akan segera datang. Pria botak itu menatap pengawalku, lalu menatapku. Dia tahu dia berhadapan dengan orang yang salah. Baiklah, demi menghormati ibu. Hei, seret keluar si Mai penipu itu. 2 preman segera menyeret Valeri yang menjerit-jerit. Dia memohon padaku. Mbak Kirana, tolong saya. Saya salah. Mbak kan kaya. 4,5 miliar itu hanya uang receh bagi mbak. Tolong saya. Aku menepis tangannya dari celana putihku. Nona Mai, ingatanmu buruk sekali, ya? Bukankah kau yang menyuruh suamiku mengusirku dengan tangan kosong? Bukankah kau yang tertawa saat melihatku kehujanan kemarin? Orang sepertimu mati pun tidak layak mendapatkan 1 sen pun dariku. Aku berkata pada Reza, tunjukkan padanya ini sebelum dia pergi. Reza mengeluarkan surat pemecatan dan menunjukkannya pada Valerie. Lestari Mai, karyawan pemasaran anak perusahaan Kencana Group. Anda dipecat 2 tahun lalu karena penggelapan dana dan penipuan. Kami tidak menuntut Anda ke pengadilan saat itu karena kasihan. Tidak disangka Anda tidak kapok dan malah menipu kerabat dari mantan atasan Anda. Baskara dan ibunya ternganga. Ternyata Valeri adalah mantan karyawanku. Ternyata aku adalah bosnya. Bu Kirana. Valerie tergagap, pucat pasi. Dia tidak menyangka dunia sesempit ini. Seret dia pergi, teriak pria botak itu.
Jeritan Valeri menghilang di kejauhan, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruang tamu yang hancur. Kini hanya tersisa aku, Reza, para pengawal, dan 3 sosok menyedihkan dari keluarga suamiku. Aku duduk di satu-satunya sofa yang masih utuh. Kenapa? Kalian terkejut? Ibu Ratna gemetar mendekat. Suaranya berubah manis menjijikkan. Kirana, anakku. Jadi kau benar-benar putri direktur. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau ibu tahu saya kaya, ibu tidak akan memperlakukan saya dengan buruk begitu? Ibu akan menyanjung saya seperti ibu menyanjung Valerie, kan? Ibu Ratna, rasa hormat ibu murah sekali, ya? Hanya bisa dibeli dengan uang? Ibu salah. Maafkan ibu nak, kita kan satu keluarga. Baskara merangkak ke kakiku, menangis. Kirana, aku salah. Aku disihir oleh Valerie. Aku masih mencintaimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan memperlakukanmu seperti ratu. Aku menatapnya dengan jijik. Pria ini, yang kemarin melemparkan surat cerai ke wajahku, sekarang menjilati sepatuku karena melihat aku punya uang. Kesempatan? Aku tertawa getir. Lihat koper yang kau lempar kemarin di halaman? Itu adalah bukti cintamu yang murahan. Aku membisikkan sesuatu padanya. Tahukah kau, aku pernah berpikir untuk memaafkanmu. Tapi saat kau mendorongku hingga berdarah demi membela adikmu yang pencuri, saat kau membiarkanku diusir di tengah hujan, saat itulah kau membunuh istrimu yang bernama Kirana. Aku berdiri tegak. Reza, bacakan surat penyitaan rumah. Reza membacakan dengan suara tegas. Berdasarkan pelanggaran kontrak, Tuan Baskara Suryo dan keluarga diminta untuk segera mengosongkan properti ini dalam waktu 1 jam. Setelah itu, properti akan disegel. 1 jam. Baskara berteriak. Kau tega mengusirku, Kirana? Ini rumahku, rumah perusahaanku, koreksiku. Dan kau bukan lagi suamiku. Selamat, kau sudah bebas seperti yang kau inginkan. Maya, adik iparku, menangis. Mbak Kirana, jangan usir kami. Saya masih kuliah, saya janji akan jadi anak baik. Aku menatapnya. Maya, uang kuliahmu di Universitas Internasional untuk semester depan belum kubayar. Dan sepertinya kakakmu juga tidak punya uang untuk membayarnya. Bersiaplah untuk bekerja. Pelajaran hidup akan diajarkan lebih keras oleh dunia luar. Aku berbalik, meninggalkan tangisan mereka. Kalian punya 60 menit, kataku dari ambang pintu. Jangan sampai saya harus memanggil keamanan untuk membantu kalian. Aku masuk ke mobil. Kita kemana, Bu? Tanya Reza. Ke kantor pengacara. Aku mau tuntutan ganti rugi 5 miliar itu berjalan lancar. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya terjerat utang, agar dia tahu betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Mobil melaju, meninggalkan villa yang pernah menjadi rumahku, kini menjadi kuburan bagi masa depan sebuah keluarga yang serakah. Di luar, pelangi muncul setelah hujan. Akhirnya, setelah badai, langit menjadi cerah. Dan kali ini, cahaya itu sepenuhnya milikku. Epilog. 60 menit itu, aku menyaksikannya melalui kamera pengawas di ponselku. Ibu Ratna memasukkan baju-baju noraknya ke dalam kantong plastik sambil menangis. Maya duduk di antara tumpukan barang-barang palsunya, bingung harus membawa apa. Dan Baskara, dia hanya duduk termenung di kamar tidur kami yang kosong, memandangi foto pernikahan kami yang retak. Tepat 60 menit, tim keamanan masuk. Tanpa kata-kata, mereka mempersilakan ketiganya keluar. Di luar, tetangga berkumpul, bisik-bisik mereka terdengar jelas. Kukira Ibu Ratna itu orang kaya, ternyata diusir menantunya. Katanya sih anaknya selingkuh, mau mengusir istrinya. Ternyata istrinya konglomerat. Kena batunya kan? Karma, dulu Kirana itu baik dan rajin sekali, tidak dihargai. Wajah mereka pucat pasi. Mereka naik taksi butut dan menghilang, meninggalkan villa megah yang kini telah kembali ke pemiliknya. 3 bulan kemudian, hidupku kembali normal, bahkan lebih cemerlang. Aku resmi menjabat sebagai wakil direktur utama Kencana Group. Aku sibuk dengan proyek-proyek jutaan dolar, perjalanan bisnis, dan pesta-pesta kelas atas. Aku menjadi wanita yang percaya diri, tegas, dan cantik. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Sedangkan Baskara, aku menepati janjiku. Tuntutan 5 miliar rupiah membuatnya bangkrut total. Dia kalah di pengadilan, harus menjual semua sisa hartanya, dan tetap terlilit utang. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dari seorang manajer, dia menjadi sopir ojek online. Suatu sore hujan, aku melihatnya dari dalam mobilku di sebuah perempatan. Dia sedang meringkuk di atas motor bututnya, mengenakan jas hujan robek, memakan roti kering sambil menunggu penumpang. Wajahnya kuyu, jenggotnya tidak terawat, tampak 10 tahun lebih tua. Dia melihatku di dalam mobil mewah, matanya terpaku. Dia hendak berlari ke arahku, tapi lampu hijau menyala. Aku menyuruh sopir untuk jalan. Mobilku melesat melewatinya,
meninggalkannya berdiri termangu di tengah hujan. Aku tidak berhenti. Bantuan dariku saat ini hanya akan menjadi penghinaan. Biarkan dia belajar dari kesalahannya. Keluarganya, Ibu Ratna dan Maya menyewa sebuah kamar kos sempit dan kumuh. Ibu Ratna menjadi tukang cuci piring di warung soto, pekerjaan yang dulu dia hina. Maya putus kuliah, menjadi pelayan kafe tapi selalu dipecat karena malas, dan kini hidupnya tidak menentu. Dan Valeri, dia ditangkap polisi karena kasus penipuan dan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Mereka semua telah menerima buah dari perbuatan mereka. 1 tahun setelah perceraian, aku berdiri di balkon penthouse baruku, menatap gemerlap kota. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kirana, hari ini adalah peringatan pernikahan kita yang ke-6. Aku di bawah apartemenmu. Aku tidak berani berharap kau memaafkanku. Aku hanya ingin bilang aku sangat menyesal. Seandainya dulu aku menghargaimu. Semoga kau bahagia. Aku membaca pesan itu, tersenyum tipis, lalu menghapusnya seperti menghapus sebutir debu. Bu, mitra dari Prancis sudah datang. Suara Reza terdengar. Aku berbalik dan tersenyum cerah. Baik, ayo kita temui mereka. Aku melangkah dengan mantap dan bangga. Aku bukan lagi Kirana di masa lalu. Aku adalah Kirana di masa sekarang, hidup untuk diriku sendiri, karirku, dan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Ceritaku mungkin pahit, tapi ini adalah sebuah pelajaran. Jangan pernah berkorban buta. Jadilah mandiri. Jika bertemu pria yang tepat, cintailah sepenuhnya. Tapi jika bertemu pengkhianat, lepaskan dengan berani. Dan saat melepaskan, lepaskanlah dengan cara yang paling gemilang. Jangan menunduk menangis. Angkat kepalamu, agar mahkotamu tidak jatuh. Balas dendam termanis adalah hidup bahagia dan sukses tanpanya. Dan aku tahu, di suatu sudut gelap kota ini, ada orang-orang yang setiap malam meratapi penyesalan, berharap bisa kembali ke malam hujan itu untuk bersujud di kakiku. Tapi hidup tidak mengenal kata seandainya.